Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Tiambodo dalam pembelajaran daring kelas 12 matematika. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi dari integral, yaitu yang pertama adalah menentukan luas di bawah kurva. Yang pertama nanti untuk luasnya adalah luas dengan satu kurva ya, karena nanti akan terbagi luas yang dibatasi dengan satu kurva, kemudian juga ada luas yang dibatasi dengan dua kurva. Untuk selengkapnya silahkan saksikan video berikut ini. Baik, pada aplikasi integral kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai luas daerah, di mana nanti luas daerahnya itu ada dua, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva dan juga luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Tetapi untuk video kali ini akan saya bahas mengenai luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, dengan X sama dengan A, serta X sama dengan B. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya itu ada dua, yaitu di mana daerahnya, luas daerahnya itu ada yang di atas kurva sumbu X, dan gambar kedua adalah daerahnya berada di bawah kurva sumbu X. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu di mana kita punya yaitu kurva Fx sama dengan Y, di mana kurvanya ini adalah grafiknya pada garis yang berwarna biru. Ini saya misalkan saja grafiknya seperti itu. Grafik itu bisa berupa grafik fungsi linear, yaitu garis lurus, dan juga grafik fungsi kuadrat berarti bentuknya parabola, atau grafik suku banyak. Nah, kemudian untuk grafik fungsi Fx sama dengan Y dan dibatasi oleh dua garis, yaitu garis merah X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana pada gambar pertama luas daerahnya itu di atas sumbu X. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir, yaitu arsiran menggunakan warna hijau itu kita gunakan integral, yaitu luasnya kita bisa peroleh dengan cara menghitung integralnya, yaitu integral. Nah, batasnya kita jadikan sebagai batas integralnya, yaitu A sampai B, kemudian fungsinya tinggal kita masukkan yang diketahui, yaitu fungsi Fx-nya atau kurva Y-nya. Sama saja, Fx dx ya. Jadi untuk yang pertama, gambar yang pertama, bahwa kalau daerah arsirannya itu berada di atas sumbu X, maka luasnya adalah integral A sampai B dari fungsi Fx dx. Nah, kemudian kita lihat pada gambar yang kedua, di sini berbeda pada gambar yang pertama, di mana daerahnya berada di bawah sumbu X. Nah, kalau pada gambar kedua, untuk mencari luasannya sebenarnya sama untuk fungsi yang diketahui, kurvanya yang berwarna biru itu sama, yaitu Fx sama dengan Y, kemudian batasnya pada garis merah itu adalah A dan B. Nah, untuk mencari luasannya perbedaannya hanya di sini. Jadi nanti kalau daerahnya itu berada di bawah kurva sumbu X, maka pasti nanti hasilnya negatif. Sehingga untuk menentukan luasnya, karena luas itu nggak boleh negatif, maka kita kasih negatif terlebih dahulu, atau min integral. Batasnya tadi adalah A sampai B, fungsinya adalah Fx dx, seperti biasa sama ya. Perbedaannya hanya dikasih tanda negatif, karena untuk daerah yang di bawah kurva sumbu X pasti nanti hasilnya negatif, sehingga ketika dinegatifkan maka nanti hasilnya positif. Atau nanti bisa dibalik saja batasnya, yaitu B sampai A ya, seperti itu, nanti hasilnya positif ya. Nah, secara sederhana itu bahwa nanti kalau mengerjakan luas daerah ya, atau dari aplikasi integral, kalau hasilnya negatif tinggal dimutlakan saja, maka nanti ketemu hasil yang positif. Nah, sekarang kita lihat contohnya, di mana yang pertama
Contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min 2x plus 4, kemudian X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan luas daerah, maka syaratnya sebenarnya adalah pertama kita harus punya kurvanya terlebih dahulu, atau Y sama dengan Fx, kemudian batasnya yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, kalau ketiganya itu sudah ada, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya yang mana yang dipakai? Boleh pada rumus pertama, anggap saja bahwa pada contoh soal nomor 1 ini dia daerahnya berada di atas sumbu X, atau menggunakan rumus yang kedua, yaitu berarti kita menganggap bahwa kurvanya berada di bawah sumbu X. Lalu kemudian gimana hasilnya, Pak? Hasilnya pasti sama. Nanti kalau salah pasti nanti hasilnya negatif. Misal kita menggunakan rumus yang pertama, hasilnya ternyata negatif. Berarti kurvanya berada, atau mohon maaf, daerahnya berada di bawah sumbu X, sehingga nanti tinggal dimutlakan saja. Jadi pakai rumus yang manapun boleh ya, nggak masalah. Yang penting nanti hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif maka harus dimutlakan. Nah, kita lihat, kita gunakan pakai rumus yang pertama saja. Berarti luas sama dengan integral A sampai B dari fungsi fx. A dan B-nya sudah ada, yaitu di sini berarti A dan B-nya adalah 0 dan 2. Kurvanya Y sama dengan 2x plus 4. Maka kita tinggal masukkan saja luas sama dengan integral 0 sampai 2. Fungsinya adalah min 2x plus 4 dx. Maka tinggal kita selesaikan saja. Hasil dari integral min 2x plus 4 itu adalah min x kuadrat ditambah 4x. Cara pengintegralan sudah saya bahas di video-video dan pertemuan pembelajaran daring sebelumnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja batasnya 0 sampai 2. Nah, kalau sudah, kita substitusikan saja. Batas atas terlebih dahulu yang kita substitusikan, berarti min x-nya kita ganti dengan 2 kuadrat ditambah 4 kali 2, ini kali 2, kemudian dikurangi dengan batas bawah, x-nya kita ganti dengan 0, berarti min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ya. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4, kalikan dengan min, berarti min 4 ditambah 4 kali 2 8, dikurangi 0 kuadrat 0, 4 kali 0 juga 0, berarti dikurangi 0, sehingga hasilnya adalah min 4 tambah 8 itu adalah 4. Nah, kita tambahkan saja SL. Maksudnya apa? Berarti 4 satuan luas. Nah, kalau kita buktikan secara gambar, berarti kita harus menggambar kurva Y sama dengan min 2x plus 4 terlebih dahulu. Ini adalah kurva dari fungsi linier, di mana grafiknya berupa garis lurus. Silakan buka kembali materi tentang persamaan garis, kalau nggak salah di kelas 10. Maka kurvanya ini adalah berupa garis lurus. Ini kalau saya gambarkan ya, seperti ini, X, ini sumbu Y. Nah, grafiknya seperti ini. Titik potong sumbu Y-nya adalah 4, sedangkan titik potong sumbu X-nya adalah 2 ya, seperti itu. Kemudian batasnya 0 sampai 2, berarti grafik sumbu X-nya di sini sampai 2. Nah, yang dimaksud dengan daerahnya itu adalah yang seperti ini. Nah, ini yang saya berikan warna hijau ya. Daerahnya berupa segitiga. Nah, seperti itu. Di sini fungsi fx-nya atau y-nya adalah min 2x plus 4. Batasnya itu adalah batasnya itu adalah 0 sampai 2, kemudian kurvanya y sama dengan min 2x plus 4. Maka caranya sama seperti ini ya.
Untuk mengerjakan luas, asalkan ada kurva dan batasnya, maka tidak usah digambar, nggak masalah. Jadi langsung saja masukkan ke dalam rumus. Nah, ini kalau kita mau membuktikan, Pak, apakah itu benar? Nah, sekarang kita lihat saja bahwa daerah yang saya berikan warna hijau itu daerahnya berupa segitiga. Kita buktikan saja dengan menggunakan luas, ya, luas segitiga. Kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, atau setengah, di mana alasnya 0 sampai 2 itu berarti panjangnya 2, berarti alasnya 2. Kemudian tingginya 0 sampai 4 itu berarti 4 satuan. Maka setengah kali 2 bisa dicoret, ya, sehingga menyisakan 4. Maka ini terbukti bahwa aplikasi integral yaitu bisa salah satunya adalah mengerjakan luas daerah karena hasilnya sama. Baik menggunakan aplikasi integral ataupun menggunakan cara manual, hasilnya sama-sama dengan 4. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dan sumbu X. Nah, di sini yang sudah diketahui itu adalah kurvanya, sedangkan batasnya tidak ada. Maka kita perlu sebenarnya menggambar grafiknya. Kalau kita lihat bahwa kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, ini adalah kurva fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sendiri grafiknya pasti berupa parabola. Contohnya seperti ini. Nah, ini grafik parabola. Kebetulan gambarnya juga seperti itu. Nah, di sini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ini menggambar grafik fungsi kuadrat berada di kelas 10. Yaitu babnya persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, yang dimasalahkan itu adalah batas pada sumbu X-nya itu belum ada. Nah, ini loh, titik ini itu berapa? Nah, ini yang menjadi masalah karena batasnya itu belum ada. Sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu titik potong sumbu X-nya. Yang saya lingkari dengan warna merah itu adalah batas yang merupakan titik potong sumbu X. Maka kita perlu cari titik potong sumbu X. Caranya gimana? Caranya syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan saja fungsinya, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Tinggal kita faktorkan saja, berarti X kuadrat itu adalah X kalikan dengan X, kemudian 5 itu berapa kali berapa, yang hasilnya 5, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 6, berarti min 1 kalikan dengan min 5. Min 1 kali min 5 itu adalah 5, ya, sedangkan min 1 ditambah min 5 itu adalah min 6. Jadi cocok, sehingga hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Sehingga di sini kita sudah mengetahui bahwa titik potong sumbu X-nya adalah 1 dan 5. Nah, sekarang kita lihat daerah yang dimaksud itu daerah yang mana? Yang disuruh menentukan luasnya. Daerahnya adalah yang saya beri warna hijau. Berarti di bawah sumbu X. Maka kita menggunakan cara yang kedua atau contoh menggunakan rumus yang kedua, yaitu pakai negatif. Sebenarnya nggak usah pakai negatif, nggak masalah. Tinggal kita masukkan saja, yang penting ada batasnya. Ya. Nah, ini kita masukkan saja. Caranya berarti luas sama dengan integral. Integral batasnya adalah 1 sampai 5, sedangkan fungsinya adalah X kuadrat min 6X plus 5 dx. Kita integralkan saja. X kuadrat itu berarti hasil integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 min 6X itu integralnya adalah 3X kuadrat plus 5 karena konstanta. Di sini 5 ya.
Ini 5, nggak kelihatan, saya hapus dulu. Nah, ganti angkanya. 5 sendiri hasil integralnya adalah 5x. Batasnya kita masukkan 1 sampai 5. Nah, kalau sudah tinggal kita substitusikan saja. Berarti x-nya kita ganti dengan 5 semua. 1/3 kali 5 pangkat 3 min 3 kali 5 kuadrat plus 5 kali 5. Kemudian dikurangi dengan batas bawah. Kita masukkan lagi, berarti x-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat plus 5 kali 1. Kemudian kita tinggal operasikan saja. 5 pangkat 3 itu 125 kali 1/3 berarti 125/3 dikurangi 5 kuadrat 25 kali 3 itu adalah 75, ditambah 5 kali 5 itu adalah 25, dikurangi 1/3 kali 1 kuadrat, 1 kuadratnya adalah 1 kali 1/3 berarti 1/3, dikurangi 3 kali 1 kuadrat itu adalah 3, ditambah 5. Nah, kemudian yang selanjutnya 125/3, kemudian min 75 ditambah 25 itu adalah min 50. Kemudian ini buka kurung, berarti kalikan dengan min semua. Min kali 1/3 min 1/3. Kemudian min 3 ditambah 5 itu 2. 2 kali min berarti min 2. Sehingga hasilnya yang selanjutnya adalah 125 kurangi 1/3. 125/3 berarti 124/3. 124/3. Kemudian dikurangi 52. Nah, 124 bagi 3 bisa atau tidak? Berarti tidak bisa, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 3, sehingga 124 kemudian dikurangi 52 kali 3 berarti 156. Maka hasil akhirnya adalah min berapa nih? Berarti 132. Min 132/3. Nah, ini terbukti bahwa karena daerah arsiranya itu berada di bawah sumbu X, maka hasilnya adalah negatif, min 132/3. Nah, sehingga kita perlu memutlakan karena hasil dari hasil dari luas itu nggak boleh negatif. Maka hasil akhirnya saya taruh di atas, berarti karena dimutlakan menjadi positif, menjadi 132/3 satuan luas. Kemudian kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Tentukan luas daerah pada gambar berikut. Nah, ini kita sudah punya gambarnya, fungsinya juga sudah ada, batasnya juga sudah ada. Hanya permasalahannya yang satu di bawah kurva, yang satu di atas kurva. Maka cara mencari integralnya kita pisah saja satu-satu. Yang berada di bawah kurva kita misalkan L1, kemudian yang berada di atas kurva kita misalkan luas 2. Kita cari terlebih dahulu luas satunya. Ya, di sini integralnya berarti batasnya adalah min 1 sampai 0. Kurvanya itu adalah X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 dx. Nah, nanti ini hasilnya pasti negatif. Ya, kita lihat saja. X pangkat 3 berarti integralnya adalah 1/4 X pangkat 4. Kemudian batasnya min 1 sampai 0. Kita substitusikan saja, batas atasnya 0 kita masukkan, berarti 1/4 kali 0 pangkat 4 dikurangi 1/4 kali min 1 pangkat 4. Ya, 1/4 kali 0 pangkat 4 itu hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi min 1 pangkat 4 itu berarti 1 kali 1/4 adalah 1/4. Sehingga 0 dikurangi 1/4 hasilnya adalah
min 1/4. Nah ini seperti yang saya bicarakan tadi di awal, pasti hasilnya L1 nya negatif, maka tinggal kita mutlakkan saja sehingga hasilnya adalah 1/4 satuan luas. Kemudian kita lanjutkan luas yang kedua, batasnya juga sudah ada, yaitu 0 sampai 1. Nah ini karena kurvanya atau daerah arsirannya itu berada di atas sumbu E, maka hasilnya pasti positif ya. Kurvanya kita masukkan, berarti X pangkat 3 dengan cara yang sama, berarti kita integralkan. X pangkat 3 itu sudah ada tadi, hasil integralnya adalah 1/4 X pangkat 4, batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian kita masukkan saja batas atasnya, substitusikan X nya kita ganti dengan 1, berarti 1/4 kali 1 pangkat 4 dikurangi 1/4 kali 0 pangkat 4 ya. 1 pangkat 4 itu 1 kali 1/4 berarti 1/4 dikurangi 1/4 kali 0 pangkat 4 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 1/4 satuan luas, hasilnya positif ya. Maka luas yang ditanyakan, karena luasnya ada 2 arsiran, tinggal luas pertama ditambah dengan luas kedua, atau 1/4 ditambah 1/4 sehingga hasilnya adalah 2/4 atau 1/2 satuan luas ya. Jadi pada soal nomor 3 hasil akhirnya adalah setengah satuan luas. Demikian video pembelajaran daring kita kali ini. Yang selanjutnya silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk presensi kehadiran 15 menit awal pembelajaran. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.